Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Kepala Menteri, Kepala Kabinet Indonesia Maju, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Kepala BKKBN, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul pada pagi hari ini pada Forum Nasional Stunting pada tahun 2024 ini. Saya ucapkan kepada Kepala BKKBN yang telah mengizinkan saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Untuk melangkah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Hilda Sri Januarti sebagai tim percepatan penurunan stunting. Di sini saya akan membawakan pidato dengan judul Nutrisi Tepat Masa Depan Hebat, Katakan Tidak pada Stunting. Hadirin yang saya hormati, angka stunting menurut survei atau SSWI tahun 2021 ini masih sangatlah tinggi karena stunting masih merata se-Indonesia. Menurut SKI tahun 2023, angka stunting berada di angka 21,5%. Sedangkan angka stunting pada tahun 2022 berada di angka 51,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa stunting hanya turun 0,1% saja. Namun, hal tersebut tidaklah sangat membanggakan karena pemerintah sendiri menargetkan bahwa stunting turun dengan angka 18%. Hadirin yang saya hormati, memakan makanan yang tepat dan bernutrisi itu sangatlah dibutuhkan bagi tumbuh perkembangan anak. Karena pada masa anak-anak balita itu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya stunting. Terlebih lagi pada remaja, karena remaja adalah calon orang tua di masa depan, sehingga perlunya diberikan atau diberikan edukasi tentang 1000 hari kehidupan atau KPK, sehingga remaja ini perlu diberikan edukasi. Alasan pengambilan isu ini karena angka stunting masih sangatlah tinggi. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 jika generasi penerus kita terjadi stunting, sehingga diperlukan bekalnya untuk memberikan edukasi tentang nutrisi yang tepat kepada remaja agar remaja pada generasi penerus kita tercegah dari kata stunting.
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stunting. Faktornya yaitu faktor yang menyebabkan stunting sangat beragam, antara lain seperti kurangnya pengetahuan ibu hamil dan setelah melahirkan tentang nutrisi yang tepat, sehingga ibu ini kurang dalam memberikan makanan yang sehat terhadap anaknya, terlebih lagi ketika 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Jadi ibu ini harus diberikan edukasi bahwa memberikan makanan yang tepat ini sangat berguna, terlebih lagi kepada anaknya. Yang selanjutnya ada tips cara menurunkan stunting. Menurunkan stunting ini sebenarnya sangat mudah, tetapi perlu diberikannya bekal kepada ibu hamil, calon ibu, serta yang sudah menjadi ibu dan akan memiliki anak, sehingga perlunya untuk diberikan bekal edukasi tentang bagaimana caranya untuk memberikan makanan yang tetap higienis, tetap sehat, serta nutrisinya tepat. Yang selanjutnya, peran teknologi. Teknologi pada era saat ini berkembang sangat pesat, sehingga salah satunya yaitu untuk mencegah stunting. Orang tua dapat dibekali melalui aplikasi si cantik atau simpati, sehingga orang tua dapat mengetahui apakah anaknya memiliki gejala stunting sejak dini atau tidak. Dan dalam aplikasi tersebut, orang tua dapat mengetahui makanan apa saja yang dapat diberikan kepada anaknya, sehingga orang tua ini mengetahui bahwa apakah anaknya terjadi stunting atau tidak. Menurut Badan Pendudukan Indonesia pada tahun 2022 atau SSDI, angka stunting yang paling tinggi itu berada di daerah NTB atau Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut sangatlah menjadi pusat perhatian karena daerah tersebut mengapa stunting masih sangat tinggi. Sedangkan pemerintah sendiri menargetkan stunting turun pada angka 18%, sehingga perlunya edukasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga pembekalan ini dapat melalui dari remaja atau para kader. Di daerah saya sendiri di Jawa Timur, para kader sudah turun lapangan. Mereka pergi mendata kepada desa-desa, khususnya pada balita atau bayi yang berusia 0 sampai 2 tahun, serta balita yang berusia 0 sampai sebelum 59 bulan. Mereka mendata serta menghitung berat badan serta tinggi badannya untuk mencegah apakah stunting ini masih berada di lingkungan Jawa Timur atau tidak. Menurut Dr. Rizky memberikan beberapa tips untuk mencegah stunting. Yang pertama, memberikan tablet penambah darah pada remaja, khususnya di sekolah, pada remaja putri untuk mencegah terjadinya stunting sejak dini. Yang kedua, memeriksakan kondisi kehamilan pada ibu hamil serta untuk mengetahui mineral yang telah mineral asupannya seperti zat besi, asam folat, serta makanan
bergizi. Yang ke yang selanjutnya yaitu memberikan ASI sejak dini atau PMD kepada ibu yang baru melahirkan. Selanjutnya, memberikan ASI pada bayi sampai umur 6 bulan. Lalu ketika 6 bulan, bayi akan diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Yang selanjutnya, memberikan imunisasi kepada balita agar mereka menjadi sehat dan tercegah dari berbagai macam penyakit. Hadirin yang saya hormati, stunting bukanlah takdir. Marilah kita memberikan edukasi kepada mereka agar mereka terhindar dari yang namanya stunting. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama, nutrisi tepat untuk masa depan yang hebat. Jadi kita harus memberikan edukasi yang tepat serta pengetahuan tentang nutrisi kepada remaja atau ibu hamil. Yang selanjutnya, faktor-faktor terjadinya stunting berbagai macam seperti ketidaktahuan ibu hamil terhadap nutrisi yang tepat. Yang selanjutnya, tips cara untuk mencegah stunting yaitu diberikannya para kader untuk terjun ke lapangan agar mereka mendata siapa saja yang mengalami stunting. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi si chatting atau simpati yang dapat digunakan oleh orang tua untuk mendeteksi stunting anak sejak dini. Hadirin yang saya hormati, stunting ini pada prevalensinya masih sangatlah tinggi, sehingga dibutuhkan kita semua untuk waspada dan tetap memberikan edukasi kepada calon ibu serta kepada semua orang tua, sehingga kita ikut berperan aktif dalam menjaga generasi kita ke depannya. Membeli ikan di pasar, ikan dibeli untuk dimasak. Generasi emas kita sangatlah penting. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.